Ya, sebelum saya menyampaikan kabar baik, saya melantunkan pujian bagaimana kebaikan Tuhan untuk kita, terutama siapapun yang terbaring di rumah sakit. Saya akan memberikan kabar baik untuk saudara-saudara semua. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti Kau Tuhan, tanpa-Mu Tuhan di dunia ini. Karena Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saya teringat bahwa firman Tuhan ini benar-benar harus selalu diberikan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terutama yang ada di rumah sakit di seluruh Indonesia. Saya sangat percaya, biarlah firman ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi firman Allah adalah untuk kita semua. Yang meresponi firman Tuhan maka dia berbahagia. Di sini saya mau memberitakan kabar baik tentang bagaimana Hizkia sakit dan disembuhkan. Saudara-saudara yang terbaring, bahkan keluarga-keluarga yang mendampingi. Kita lihat bagaimana ini dia seorang raja. Ya, seorang raja, dia katakan begini. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kalau ini jatuh pada kita, bagaimana dengan hati kita? Pasti kita menjerit. Di sini Hizkia dia berprotes. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini pasti itu dirasakan buat semua orang ketika kita terserang penyakit. Penyakit apa saja kita tidak tahu. Saya mau bilang sekarang terjadi penyakit-penyakit langka, penyakit-penyakit yang membuat dokter bingung, penyakit-penyakit yang harus dokter berkumpul dan berembuk. Ini apa penyakitnya? Apakah harus cuci darah? Apakah ini penyakit ginjal? Apakah ini penyakit hati dan sebagainya? Tapi saya mau bilang,
Hizkia adalah seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan tulus hati. Makanya Tuhan kenal hati dia. Sekalipun dia protes. Ah Tuhan, masakan. Itu juga terjadi pada kita. Ya. Tetapi ketika dia menangis dengan kuat, dia menjerit. Kalau bisa dia bilang, aduh bagaimana ini ya. Pada saat itu, sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya. Tuhan suruh Yesaya berbalik, bilang lagi sama Hizkia. Katakan kepada Hizkia, raja umatku, berarti dia kesayangan. Kalau dibilang raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dia dikasih kesempatan sama Tuhan. Lalu bagaimana Yesaya memberitahukan kepada Hizkia ya, bahwa kamu akan sembuh. Kita lihat di ayat selanjutnya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari segala kejahatan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Hizkia benar-benar dilepaskan. Hizkia benar-benar didengar oleh Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Saya mau bilang ini juga untuk saya. Kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Melayani seperti apa? Tuhan tidak ingin, Tuhan bukan berarti kita pelayanan. Oh sudah kita aman, kita melayani di mimbar, kita melayani di pelataran, kita memuji Tuhan, kita berpaduan suara dan kita bisa bla 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 bla. Tidak. Tuhan melihat melayanan kita kepada Tuhan hati. Seperti bapamu Daud. Daud itu dia berkenan di hadapan Allah. Bahkan ditambah bonus ketika dia melihat Hizkia menangis 15 tahun lagi. Kalau siapa yang sudah umurnya 60 ditambah lagi 15 berarti 75. Dahsyat Tuhan. Saya 70 tahun, 71 tahun. Kalau ditambah 15 menjadi 82. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Hati kita terkonek dengan Tuhan. Supaya kita jangan lupa diri. Ada orang yang sudah sembuh tapi lupa diri. Syukur-syukur dia dilepaskan. Syukur-syukur waktu sakit dia dilayani. Dilayani lahir baru, namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Saya bilang, siapa yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, itu cepat sekali Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Yang mengasihi dia, bukan hanya sembarang-sembarang, bukan hanya ya saya ke gereja, saya memberikan persembahan, saya memberikan perpuluhan, enggak. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan sedang lihat hati kita sejauh ini. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita munafik. Jangan kita mau pelayanan kita dibayar. Sekarang banyak gereja-gereja dengan harga yang mahal, dengan harga yang fantastis. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Jangan sampai terjadi di dalam Matius 7 ayat 21. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu dari hadapun karena kamu pembuat kejahatan. Di sini saya menghimbau siapapun yang ada di rumah sakit, kalian menjerit buat Tuhan. Kalian katakan, Tuhan ampuni saya bertobat, saya mau hidup sekarang benar-benar untuk melayani Tuhan. Saya mau benar-benar hidup tidak mau jahat, tidak mau curang, tidak mau korupsi, tidak mau pembunuh, tidak mau bla 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 bla. Di sini Tuhan begitu panjang sabar. Tuhan kasih setianya luar biasa. Ini juga teguran buat saya. Supaya mari kita sama-sama lakukanlah pekerjaan Tuhan sekarang. Umur yang sudah banyak, mari kita sekarang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak cukup hanya berbuat baik, tidak cukup. Tuhan ingin buahnya. Buah-buah roh.
Tuhan ingin jangan kita hidup di dalam kedagingan, karena daging adalah menghancurkan roh jiwa kita. Terima kasih. Yang dengar, saya berdoa dalam nama Yesus memperoleh kesembuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.